Salah satu mantan saya, dia itu pernah bilang bahwa saya tuh diguna-guna sama mantan pacar saya yang lain. Gitu. Pakaiannya nyentrik atau mungkin menggunakan jimat-jimat tertentu yang dia percaya. Oh, sengaja ditunjukkan bahwa itu menunjukkan sebagai satu sarana menunjukkan nih loh saya sakti. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Ini kan lagi heboh-hebohnya pesulap merah ya, Dokter Amy ya. Nggak kepingin ke pesulap merah gitu supaya disulap. Jadi apa? Hah? Jadi apa? Jadi nggak tahu yang diinginkan oleh suami atau yang diinginkan oleh anak Anda gitu. Aku sudah cukup bahagia kok dengan kondisiku sekarang. Kok Gideon aja yang disulap. Aduh, bicara pesulap merah ini memang apa ya? Dia ini kan memang melakukan sesuatu yang heboh, yang membongkar praktek-praktek mistis gitu ya, bahwa ya intinya semua itu bisa dipelajari gitu loh. Nggak ada lah yang mistis-mistis seperti itu gitu. Bahkan sampai membuat para pekerja di bidang yang berhubungan dengan dunia mistis itu menjadi terganggu dong gitu loh. Ya gimana kan itu pekerjaannya mereka gitu loh. Kok seolah-olah malah direndahkan. Nah, jadi memang apakah memang dengan budaya masyarakat ini ya, terutama yang masih mungkin belum apa ya, di desa atau masih rendah pengetahuannya, masih percaya gitu dengan yang magic yang mistis kayak gitu. Ya, jadi bahkan apa ya, dari salah satu cerita ini dari asisten rumah tangga saya, bahkan kalau di desa itu kan nggak panggil dokter, panggil dalam tanda kutip dukun yang bisa menyembuhkan dengan apa ya, air putih yang didoakan gitu. Padahal sakitnya kanker misalnya secara medis. Gimana, Dok? Ya, jadi memang kalau saya lihat fenomena seperti ini di Indonesia memang masih banyak ya. Budaya kita tuh semua selalu seringkali dikait-kaitkan dengan yang berbau mistis, spiritual, klinik. Itu cukup kental di budaya kita. Sebenarnya nggak cuma di budaya Jawa, di budaya Chinese pun juga banyak ya kan, kayak suhu, ya kan, percaya seperti itu, dukun. Dan kadang sekarang saya lihat juga sudah mulai bergeser, tidak hanya tentang dukun, suhu, tapi bahkan saya bilangnya guru-guru spiritual yang mengatasnamakan agama. Itu juga banyak loh. Maksudnya bukan agamanya yang salah, bukan ya, tapi orang yang akhirnya secara tidak langsung menuhankan dirinya secara tidak langsung. Iya, terjadi pengkultusan individu. Kalau nggak didoakan itu kayaknya nggak manjur gitu ya. Atau mungkin ketika yang dibilang guru spiritual dia mendapatkan nubuatan. Makanya kalau di Alkitab kan ada namanya nubuatan palsu, nabi-nabi palsu. Ketika seseorang mengucapkan suatu nubuat nanti akan begini, lalu akhirnya akan membuat orang itu jadi ketakutan, apalagi kalau sudah menyangkut individu ya, paranoid ya, misalnya bilang, oh kayaknya kamu nggak disukain sama dia mengguna-guna kamu, hati-hati. Lo kan banyak ya seringkali seperti itu. Akhirnya jadi ketakutan, kalau kamu mau lepas kamu harus didoain ini, dibeginiin, pakai kemenyan lah, pakai apa dan lain sebagainya, harus keluar uang. Uang maharnya sekian. Uang mahar buat beli paku, buat beli minyak. Buat apa? Lo pernah. Karena saya pun juga pernah dulu, ini kalau saya sharing ya, zaman dahulu kala. Pernah suatu hari itu ibu saya itu bilang kalau dia mau bilangnya pendoa. Dan And then what happened? Pendoanya ya Nasrani juga ya. Kalau kita bilang ya, dia bilang katanya ya dia punya karunia gitu, karunia nubuatan, didoakan. Ini kita ngomong dari agama kita aja lah ya, daripada menyinggung agama orang lain. Jadi, ini menarik nih. Terus didoakan gitu kan, pakai puji-pujian, lagu rohani. Kemudian dia dapat penglihatan katanya. Penglihatannya katanya ayah saya tahun depan akan meninggal. Dia dapat penglihatan ayah saya itu muntah darah, keluar paku banyak. Sehingga ayah saya harus didoakan dan harus bertobat. Kalau enggak nanti ya akan meninggal. Dan katanya ayah saya diguna-guna juga oleh orang yang enggak suka. Intinya seperti itu. Sehingga akhirnya mama saya itu jadi ketakutan pada padahal papanya Dokter Amy ya memang merasa begitu. Enggak, papa saya orang yang sangat logis dan tidak merasa seperti itu. Dan ya puji Tuhannya itu udah kejadian sekitar 10-11 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan sampai sekarang ayah saya masih hidup. Gitu loh. Ini yang kenapa kok saya bilang kita perlu cerdik seperti ular,
tulus seperti merpati, dan di dalam Alkitab pun kan ada tertulis ujilah segala sesuatu. Ya. Apakah benar itu dari Tuhan atau enggak? Kita lihat dari buahnya. Apakah kita damai sejahtera ataukah kita malah menjadi enggak damai sejahtera, ketakutan, berpikir negatif, paranoid, suudzon terhadap orang lain, ya kan istilahnya. Berarti kita berpikir negatif bahwa orang lain memiliki niat yang jahat, padahal harusnya kalau memang kita benar beribadah yang benar, kita takut akan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan meluputkan kita dari hal-hal seperti itu kan. Jadi kenapa kok kita harus merasa takut? Nah itu yang mungkin diperjuangkan oleh pesulap merah sehingga dia viral gitu. Ya, dan itu pun kalau kita lihat dari segi secara psikiatri, yaitu ada yang namanya gangguan kepribadian skisotipal kok. Skisotipal. Apa itu? Seorang mengalami gangguan kepribadian bila ya, jadi gangguan kepribadian skisotipal itu cirinya orang itu percaya terhadap hal-hal yang mistis ataupun klinik, supranatural, spiritual ya. Saya ada orang yang mungkin berkomentar, bedain dok antara supranatural dan spiritual. Spiritual kan positif. Mungkin bukan di situnya ya. Kenapa kok saya masih berani pakai kata spiritual? Karena nanti ada syarat yang lainnya. Karena tadi yang saya bilang tadi, contohnya kayak yang kejadian di papa saya. Ini dari agama loh, ya kan? Kelihatannya positif kan, bukan kedukun, kayak ini secara makanya, agama, tapi ternyata malah tidak membawa damai sejahtera kan, nubuat-nubuat palsu kan, secara nggak langsung penglihatan palsu. Tapi sampai di sini saya nanya, Dokter Emi masih percaya dengan adanya nubuatan itu? Percaya ada orang yang dengan tertentu yang orang-orang yang memiliki karunia nubuatan? Percaya apa enggak percaya, tapi ya kembali lagi kita ujilah segala sesuatu. Kalau saya ya. Berarti nanti kalau satu saat ada apa gitu problem yang dirasa kok ini kok spiritual ya berhubungannya, Anda akan mencari orang dengan karunia itu? Belum tentu, karena saya lebih percaya ke Tuhan, karena saya sudah berkali-kali ya orang yang mengaku memiliki karunia begitu tapi ternyata mengecewakan. Contoh lain lagi ya. Ini mulai keluar nih sampah-sampahnya nih. Keluar, seru nih. Saya pernah juga ke salah berdoa itu ya, suatu persekutuan doa yang mana orang itu katanya punya karunia juga bisa ya, apa? Ya bisa nubuat gitu kan. Jadi kalau kita didoakan sama dia bisa tahu problemnya kita, langsung dia ngomong nih, oh Tuhan kepingin kamu begini gitu kan. Nah pada waktu itu saya didoakan, terus dibilang kayak gini. Gimana? Katanya, ya ampunilah suamimu memang pernah melukaimu, dia berselingkuh dengan orang lain, tapi ampunilah suamimu lah. Saya bisa menebak, padahal belum bersuami. Enggak, padahal suamiku tuh ya baik-baik aja orangnya. Dan pada waktu itu aku kesana bukan untuk problem itu, gitu loh. Nah kalau Anda percaya kan bisa suudzon tuh sama suami. Bener, kalau saya percaya, makanya itu saya bilang ujilah segala sesuatu, jangan menuhankan manusia. Harusnya kita tuh percaya sama Tuhan. Dan kalau hubunganmu dengan suamimu, untungnya hubunganku dengan suamiku baik. Jadi aku pulang dari sana ya aku ketawa-ketawa aja. Aku nggak curiga sama suamiku. Ya aku ketawa-ketawa aja. Aku bilang sama suamiku, kok tahu nggak tadi katanya pendetanya? Katanya kamu tuh berselingkuh loh. Katanya aku harus mengampuni kamu. Loh beneran ini kejadian nyata. Ya untungnya karena aku nggak langsung percaya ya aku ketawa-ketawa aja. Gitu. Coba bayangkan kalau orang itu percaya. Nah, makanya, apa yang terjadi? Bisa cerai itu rumah tangga. Ya paling nggak geger-geger dulu. Ya kan, makanya saya bilang spiritual, supranatural itu bukan saya bilang agamanya yang salah, agamanya benar. Makanya kalau memang benar dari Tuhan, harusnya akan membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, bukan mendekatkan kita kepada manusianya. Kemudian yang kedua, kalau memang itu dari Tuhan, harusnya kita akan lebih mengasihi orang di sekitar kita, bukan malah kita menjauhkan dari orang sekitar. Gitu. Makin negatif thinking, makin paranoid, makin cemas, nggak kayak gitu. Buahnya kan kelihatan ya. Iya, jadi yang pertama itu ya tadi ya, ciri gangguan kepribadian skisotipal. Yang pertama adalah percaya terhadap hal-hal yang mistis ataupun klinik. Jadi saya nggak boleh ya denger ramalan-ramalan tahun depan gitu. Ya sebaiknya jangan gitu. Ya tapi kalau kan boleh gitu. Kalau kita cuma ya terserah sih kalau, tapi ya ini kan kita ngomong secara ilmiah ya, secara ilmu. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua itu adalah dia akhirnya biasanya hubungan interaksinya dia dengan orang lain menjadi paranoid. Jadi aku pernah nih ada kasus pasien ya. Awalnya dia itu ke saya ya problem sama suaminya. Dia mencurigai suaminya selingkuh. Terus dia akhirnya ke dukun-dukun gitu kan.
pasien saya ini. Iya, supaya pisah gitu kan supaya, sama selingkuhannya. Supaya dia pisah sama selingkuhannya. Nah terus dikasih tahu, nggak usah khawatir, nanti tahun depan suamimu ini akan beneran pisah. Tapi ini nanti akan begini. Hati-hati loh ya, kamu dikirimin loh ya sama ceweknya ini, kamu dikirimin guna-guna. Terus dia disuruh beli ya maharnya itu minyak lah, paku lah, apa sampai puluhan juta tuh sampean. Waduh. Kemudian dia selesai dari sana, nggak selesai di situ, dia pergi ke dukun yang lain, katanya yang ini lebih hebat lagi. Orangnya katanya nggak mata duitan kok yang ini, dia cuma berdoa dia langsung tahu gitu. Tapi nggak selesai, ke dukun yang lainnya. Lama-lama dia ke semua orang yang dia dengar, yang dia kepingin tahu untuk memberikan dia rasa aman. Ya tapi yang saya lihat sampai sekarang pun dia nggak damai sejahtera. Dia nggak damai sejahtera. Nggak ada penyelesaian ya. Karena terus-menerus akhirnya yang dikasih itu yang semakin negatif. Cenderung dia malah dalam tanda kutip dimanfaatkan. Dimanfaatkan akhirnya. Jadi memang akhirnya ciri yang kedua dari hubungan dengan orang lain itu, orang-orang dengan kepribadian skisotipal biasanya mereka akan cenderung memiliki pikiran yang negatif terhadap orang lain, bahwa orang lain memiliki niat yang jahat, mengguna-guna dia, padahal belum tentu itu terjadi. Berarti cenderung ansos dong, antisosial. Antisosial lain ya, kita menggunakan istilah antisosial itu. Oh maksudnya tidak mudah bergaul. Tidak mudah percaya, paranoid lah, lebih cocoknya paranoid. Tapi nggak sampai psikotik ya, beda sama orang yang skizofrenia. Iya. Gitu. Kemudian ciri yang ketiga biasanya, tapi nggak semua, itu pakaiannya agak nyentrik. Nyentriknya? Misalnya contohnya kalau kayak Deddy Corbuzier waktu jadi pesulap gitu. Ya, saya nggak ngomong Deddy Corbuzier. Ya pokoknya adalah. Dia kan nyentrik gitu kan, tapi kan dia mengaku itu untuk entertainment gitu. Pakaiannya nyentrik atau mungkin menggunakan jimat-jimat tertentu yang dia percaya. Oh, sengaja ditunjukkan bahwa itu menunjukkan sebagai satu sarana menunjukkan nih loh saya sakti gitu ya. Jadi cirinya harus ada 3 itu ya. Jadi nggak bisa kita cuma ambil salah satu aja bahwa. Itu cincinnya ada isinya nggak? Nggak ada, ini isinya ya berlian lah, cuanset. Ini isinya bukan roh-roh jahat kalau ini isinya berlian. Isinya ini kasih sayang ya dari suaminya. Beli sendiri. Pantesan dimanfaatin kan buatan suaminya nggak cinta. Nggak canda ya. Jadi bisa gitu ya dia memoles pakaiannya, aksesorisnya untuk seperti itu, menampakkan memang seperti itu supaya orang percaya gitu. Enggak ya, maksudnya bukan supaya orang percaya. Itu supaya orang percaya atau gimana? Biasanya orang-orang skizotipal tuh memang orangnya agak nyentrik, agak eksentrik, agak makanya tujuannya apa? Ya nggak ada tujuan ya, memang cirinya dia. Oh, saya pikir untuk menarik perhatian orang supaya percaya gitu. Enggak. Oh. Nggak ada tujuan ya, memang cirinya orang skizotipal gitu, pakaiannya agak nyentrik. Mungkin dia pakai ya cincin yang gede yang merasa ada isinya, atau mungkin pakaian-pakaian yang khusus, jimat-jimat yang khusus gitu. Okay. Jadi cirinya harus ada 3 itu. Dan beberapa kasus pasien saya juga yang bahkan sampai itu pernah yang rela menjual sawahnya, tanahnya, dan uangnya itu digunakan untuk ke guru supranaturalnya itu juga ada, pernah kasus kayak gitu. Makanya saya bilang ya pasien saya juga pernah. Jadi sampai ke Anda duitnya udah habis dong. Iya, jadi akhirnya yang datang itu mengeluh istrinya bilang, ini loh sampai menjual ini dan nggak ngomong sama saya dok, sampai dijual dikasihkan ke guru spiritualnya ini. Kemudian juga akhirnya bawaannya tuh negatif ke orang-orang karena dibilang hati-hati sama teman kerjamu ini nggak suka, kayak gitu loh. Akhirnya dia ketakutan kalau mau dibebasin harus kirim uang segini gitu. Oke. Ya, legalah saya tidak seperti itu. Meskipun mungkin ada beberapa yang saya mentorin gitu, tapi saya nggak aneh-aneh kan, ya kan, saya nggak mistis. Oke, makasih dokter udah memberikan pengetahuan yang itu supaya kita ini tidak mudah diombang-ambingkan sehingga membuat keadaan itu lebih memburuk. Toh yang kita cari kan damai sejahtera gitu ya, ketenangan, kedamaian, bukan malah sebaliknya gitu dengan kehadiran spiritual tuh harusnya membuat kita harus makin dekat kan sama Tuhan memang gitu loh. Iya benar. Bukan makin jauh. Saya udah berkali-kali soalnya mengalami itu. Pernah juga salah satu, ini kok akhirnya spill. Spill siapa lagi nih? Dulu pernah ada salah satu mantan saya. Oh, IG-nya apa? Ngapain? Katanya mau spill. Enggak lah, salah satu mantan saya dia itu pernah bilang bahwa saya tuh diguna-guna sama mantan pacar saya yang lain. Jadi katanya dia dapat dia laku ya, waktu mudanya laku ya. Sampai sekarang aja juga masih laku kok. Bercanda.
Oke, lanjut ceritanya lagi. Ya itu, terus pada waktu itu mantan pacar saya itu bilang kalau mantan pacar saya yang sebelumnya itu mengguna-guna saya karena katanya dia dapat penglihatan, dia berpuasa, sehingga akhirnya pacar saya pada waktu itu sampai berpuasa 40 hari untuk melindungi saya dari guna-guna itu katanya. Dan katanya kalau saya melihat matanya mantan pacar saya akan katut dengan dia, ikut dengan dia. Beneran ini, beneran. Lo beneran katutnya? Ya enggak, beneran dia ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya saya tuh ya mau percaya nggak percaya, terus dia bilang kepala saya sampai sakit, ini saya sampai, kamu nggak percaya nih, pegang nih, kepala saya bagian kanan dingin, yang kepala bagian kiri panas, gitu. Pokoknya aneh lah. Terus dia juga pakai jimat-jimat tuh, ada jimat kayak keris kecil dari kayu gitu, katanya untuk melindungi saya dari serangan-serangan. Intinya kayak gitu. Saya udah kok aneh ya. Sampai saya tuh nanya ya ke Romo waktu itu, dan Romonya bilang gini, kayaknya pacarmu itu sakit deh. Dia bilangnya gitu, itu nggak ada guna-guna. Berarti sempat tersugesti juga kan? Sempat tersugesti, tapi bertanya-tanya. Untungnya waktu itu saya nanya ke Romo yang jalan yang benar, dan Romonya bilang kayaknya pacarmu itu sakit deh. Gitu. Terus dia bilang kayak gini, kata-kata dari Romo, kamu nggak usah takut. Kamu ketika kamu ke gereja, perjamuan kudus, masih ekaristi, ada Tuhan di dalammu, yaitu yang akan melindungi kamu. Saya masih ingat kata-kata Romo kayak gitu. Oh iya, benar juga ya. Akhirnya pada waktu itu kebetulan di persekutuan doa saya ada pelepasan tuh, acara pelepasan. Nah saya ngajaklah pacar saya ini, ayo kalau memang benar kamu bilang aku ini diguna-guna sama mantan pacarku, ya ayo kita ke doa pelepasan biar aku tuh dilepaskan dari guna-guna itu. Ya saya dengan santainya bilang gitu. Ternyata pacar saya yang waktu itu malah marah besar. Aku datang ke doa pelepasan dan ya saya fokus, nggak ada apa-apa gitu. Tapi dia marah besar kepada saya waktu itu. Dia bilang katanya, aku itu udah doa puasa 40 hari 40 malam buat ngelindungin kamu malah kesini akhirnya malah lepas semua yang aku doain ke kamu. Dia malah gitu. Terus aku bilang gini sama dia, ngapain kamu itu? Nah kalau sama-sama dari Tuhan, kenapa yang satu lepas? Bener, saya bilang, ngapain kamu itu seperti itu? Gak usah kamu yang lindungin aku, Tuhan yang akan melindungi aku. Waduh, mantap. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tapi aku bilang kayak gitu, dan ya ternyata yang lucunya setelah itu akhirnya kan saya putus dari dia ya. Untung ya saya putus dari Ujungnya dia. putus? Ya untungnya putus ya, karena dia marah-marah gak jelas gitu. Apapun yang saya lakukan salah. Jadi akhirnya aku merasa kok lama-lama aku jadi aneh ya cara berpikirku, jadi parno ya deket-deket dia ya. Aku yang biasanya dokter Amy yang berpikir positif akhirnya jadi ya kayaknya aku diguna-guna. Dan ya untungnya setelah itu aku beneran putuskan dari dia. Dan ya saya kan masih setelah lama gak kontak sama mantan pacar saya yang dulu yang katanya mengguna-guna saya itu. Setelah sekian lama akhirnya aku berteman aja gitu sama mantan pacar saya. Terus aku bilang, kamu tahu nggak, katanya mantan pacarku itu kamu tuh dulu guna-guna aku ya. Terus dia bilang gini, hah gila kamu Mi, terus kamu percaya sama omongannya pacarmu itu? Ya waktu itu aku bingung sih beneran apa enggak, tapi sekarang aku tahu kalau itu nggak ada. Terus dia bilang, Mi, kamu tuh masa nggak tahu aku sih, aku ini kayak gini sama kamu, masa kamu tuh pikirannya negatif kayak gitu sama aku? Jelas lah aku ini orangnya nggak ada kayak gitu. Dia akhirnya bilang gitu. Nah tapi dari sana lah aku belajar bahwa ya memang kita jangan mengandalkan manusia. Iya. Kita harusnya mengandalkan Tuhan. Karena kalau misalnya saya percaya terus seperti itu ya mungkin saya jadi gangguan kepribadian skisotipal hari ini gitu loh. Aku jadi percaya hal-hal mistis, klinik, pakaianku mungkin penuh jimat ya kan. Cincinku cincin batu yang terisi. Terus aku pikirannya negatif tentang orang-orang ya kan. Ya tapi aku belajar. Jadi memang orang-orang itu dihadirkan sama Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin bukan sebagai pasangan kita, tapi untuk pelajaran. Dan mungkin Tuhan izinkan dia hadir dalam kehidupan saya sebagai contoh nyata orang dengan positifnya lah contoh nyata orang dengan gangguan kepribadian skisotipal. Sampai sebegitunya ya kisahnya dokter Amy. Seorang dokter lo bisa kayak gitu ya. Waduh. Saya pikir ya. Mungkin yang ini yang pelakunya nonton ini. Saya bongkar Anda nanti dengan pesulap merah. Baik dokter Amy, terima kasih buat infonya. Jadi jangan sampai keliru lah gitu ya. Ujilah segala sesuatu, mana buah yang baik, mana yang buah yang tidak baik. Toh Anda itu pasti akan ngerasa kok dengan
hati kita yang ada Roh Kudusnya, kalau kita Kristen itu pasti Anda kerasa kok gitu ya. Ini bukan dari Tuhan, ini dari Tuhan ya. Sampai ketemu, Anda bisa hubungi Dr. Aimee kalau ngerasa ada yang ini mengguna-guna. Boleh kan? Kalau ada yang ngerasa diguna-guna boleh kan datang kan? Nanti saya ada bukan filter dukun kan? loh ya, saya bukan dukun. Loh kan tapi di filter, Ya, jangan-jangan di gangguan filter. tadi kan? Benar. Jangan-jangan psikotipal, skisotipal. Skisotipal. Jangan-jangan itu. Anda bisa hubungi ya gangguan-gangguan kepribadian, kejiwaan. Anda bisa ketemu dengan Dr. Aimee Nugroho, SPKJ di National Hospital. Daftar aja di sana ya. Sampai ketemu Dok. Thank you. Sampai ketemu. Bye. Thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.